Hasil penyidikan ungkap kasus korupsi makan minum pasien dan non-pasien di RSUD Rejang Lebong terungkap bahwa kegiatan yang dilakukan pihak rumah sakit tidak memakai lelang. Dugaan tipikor makan minum pasien dan non-pasien di RSUD Rejang Lebong yang ditangani penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Rejang Lebong saat ini terus dilakukan pengembangan penyidikan. Meski telah ditetapkan 2 tersangka, Kepala Kejari Rejang Lebong Francisco Tarigan menyebutkan pasca penetapan 2 tersangka berinisial DP selaku PPK BLUD dan RI selaku pemilik CV Agapi Mitra. Hasil pendalaman penyidikan terungkap dalam perkara ini dilakukan dengan modus kegiatan fiktif, tidak sesuai dengan kuota makan minum, termasuk fakta dalam kegiatan makan minum tahun anggaran 2022-2023. Dengan total pagu sebesar 2,3 miliar rupiah, ini ternyata tak melewati lelang tender pengadaan barang dan jasa. Modusnya adalah seperti yang kami sampaikan kemarin, itu ada fiktif, ada yang tidak sesuai dengan jumlah kuotanya, dan ada yang seharusnya tidak perlu diberikan lagi, tapi tetap ada diberikan. Informasi beredar Pak tidak melewati tender, benar nggak Pak informasi Pak untuk proyek pengerjaan ini dari kegiatan ini? Berdasarkan fakta yang kami temukan benar. Lebih lanjut, Kejari Francisco Tarigan menerangkan, saat ini proses pendalaman dan pengembangan penyidikan kasus terus dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti dan fakta baru serta pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 50 orang, termasuk Direktur RSUD Rejang Lebong pada tahun 2022-2023. Ia pun menegaskan dalam perkara ini tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. Ada alat bukti baru Pak, hasil penggeledahan terakhir Pak yang didapati kawan-kawan penyidik Pak? Berdasarkan informasi dari penyidik ada, dan kami akan segera kembangkan. Ini pengembangannya seperti apa Pak? Lebih ke 2 tersangka ini apa ada bakalan ada penambahan tersangka baru nih Pak? Seperti apa Pak? Masalah tersangka baru berdasarkan fakta-fakta yang ada, kita tetap bergerak. Apabila memang ada kemungkinan tersangka baru, kami akan lakukan. Berapa saksi sejauh ini Pak? Sudah 50 lebih. Dari Rejang Lebong, Daman Huristiawan, PETV melaporkan. Saat berjalan kaki di kawasan lapangan golf, seorang buruh harian bernama Aldo, warga Padang Serai, Kota Bengkulu, Kamis malam ditusuk oleh orang yang tidak dikenal, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya ditusuk, handphone milik korban juga dicuri. Seorang pekerja buruh harian bernama Aldo Kataren, warga Jalan Semangka 3, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, ditusuk oleh orang tidak dikenal atau OTD di kawasan lapangan golf Kota Bengkulu pada Kamis malam. Peristiwa tersebut berawal saat korban sedang berjalan kaki dari pasar tradisional Panorama menuju ke kediamannya di Padang Serai. Namun saat berada di depan lapangan golf, korban dicegat oleh sekelompok orang yang langsung menusuk perut sebelah kiri korban menggunakan senjata tajam. Keluarga korban yang mendapatkan kabar tersebut langsung melarikan korban ke Rumah Sakit M. Yunus, dan korban sempat kritis lantaran organ dalamnya sempat keluar. Setelah sempat sadar di pagi hari, korban mengaku HP-nya telah dibawa kabur pelaku. Pun tidak nampak dia tuh, tidak tahu. Jadi itu lepas di itu tusuk, dia jatuh. Pas bangun kemarin HP-nya nggak ada lagi kan, menghubungi keluarga nggak ada. Jadi itulah yang hilang tuh. Kalau motor emang nggak ada, dia jalan kaki. Jalan kaki dia tuh dari Panorama. Iya, karena mau nyusul anaknya di sini. Anaknya ditaruh di sini kan, karena ya tahulah posisi, karena memang keadaan juga kan. Jadi dia jalan kaki dari Panorama tuh mau ke sini. Nah kejadian itu di jalan. Sekitar jam 11 lewat ya. Berapa orang yang nggak nampak itu Bang, karena barang tuh satu gelap. Kedua mungkin udah malam juga, gerik hujan, tahulah kan posisi hujan juga itu hujan gitu. Jadi dia nggak tahu, memang cepat nih kejadiannya tuh katanya. Jadi dia nggak tahu, nampak aja nggak. Saat ini korban masih mendapatkan perawatan medis, sementara pihak keluarga mengaku terkendala dengan pembiayaan rumah sakit. Untuk melakukan operasi, orang tua korban yang ada di Pendopo, Kabupaten 4 Lawang terpaksa harus menggadaikan sertifikat tanah untuk biaya pengobatan korban. Di sisi lain, hingga saat ini pihak keluarga belum melaporkan insiden tersebut ke polisi. Muhammad Angga, PETV melaporkan.
Satu unit meteran PDAM milik Ruko Frozen Food yang berada di Jalan Bumi Ayu Raya, Kelurahan Bumi Ayu, Minggu dini hari digasak pencuri. Tidak hanya mencuri sejumlah barang, juga dirusak oleh pelaku. Ruko Frozen Food yang berada di Jalan Bumi Ayu Raya, Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu, menjadi sasaran pelaku pencurian pada Minggu dini hari, yang mana pelaku menggasak satu unit meteran PDAM yang berada di depan ruko. Menurut keterangan salah satu karyawan dari rekaman CCTV, pelaku yang diduga beraksi seorang diri menggasak meteran PDAM saat ruko telah tutup dan tidak ada karyawan yang berjaga. Pelaku menggasak meteran tersebut dengan cara memotong pipa penyambung dengan menggunakan gergaji kecil. Tidak berhenti di sana, pelaku yang juga berniat membobol ruko turut merusak pintu terali besi untuk masuk, namun beruntung tidak ada yang diambil oleh pelaku. Saat salah satu karyawan tiba di ruko pada pagi hari, kondisi ruko telah berantakan bak kapal pecah, dengan salah satu kulkas telah dipreteli serta papan nama toko yang dirusak. Diduga dilempar dengan batu dan air tercecer mengalir karena meteran yang hilang. Atas kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian ratusan ribu rupiah dan telah dilaporkan ke Polsek Selebar untuk ditindaklanjuti. Selain Jambi, tidak ada lagi. Ada lagi ya, Di Bang? CCTV ada, Bang. Berapa orang pelakunya, Bang? Satu, Bang, kalau di CCTV. Anak-anak atau Kurang tahu juga. Dia pakai masker sama pakai hoodie. Sekitar jam 2:30 kayak 2:30. bawa motor tuh ya, Bang? Nah, kurang tahu, Bang. Soalnya dia lompat dari sini. Oh, lompat dari sebelah tuh. Iya. Ya? Selain itu ada yang diambil, Bang, di dalam mitanya, Bang? Tidak ada sih, Bang. Cuma ini nah, Bang. Gimana, Bang? Token dituruni. Oh, token itu. Oh, iya. Sabu ini, Bang. Iya. Oh, ini jempolnya. Muhammad Angga, BETV melaporkan. Dianiaya hingga mengalami mimisan, seorang istri berinisial WW warga Jalan Muhajirin 5, Kelurahan Timur Indah, Kota Bengkulu, mempolisikan suaminya sendiri berinisial NG ke polisi. Seorang ibu rumah tangga warga Jalan Muhajirin 5, Kelurahan Timur Indah, Kota Bengkulu berinisial WW menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri berinisial NG pada Rabu malam kemarin. Dalam laporan WW ke polisi, terlapor NG disebut dengan sengaja memukul korban di bagian lengan sebelah kanan dan memukul wajah korban dengan tangan kosong berulang kali, serta menginjak punggung korban, menyebabkan hidung korban berdarah dan mengalami sakit di sekujur badan. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polresta Bengkulu, namun polisi mengedepankan mediasi antara kedua belah pihak. Pidana KDRT yang sering melibatkan kaum perempuan dan anak-anak memang di sini perlu saling kerjasama antara instansi dan PPA di sini mengimbau kepada seluruh masyarakat atau utama dari masyarakat yang sering mengalami konflik keluarga, untuk bisa menyelesaikan secara baik-baik, musyawarah, mufakat di dalam menyelesaikan suatu masalah. Libatkan aparat setempat, alim ulama, tokoh agama, dan orang tua dari yang bersangkutan, sehingga kedepannya banyak solusi daripada penyelesaian perkara tersebut atau masalah tersebut. Muhammad Angga, BETV melaporkan. Motor metik dengan nomor polisi BD 5905SS milik pelajar SMP di Kota Bengkulu Sabtu dini hari dibawa kabur oleh dua orang teman mainnya sendiri dengan modus meminjam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Seorang pelajar SMP di Kota Bengkulu bernama Askar Al-Arizatio menjadi korban pencurian setelah motor metik dengan nomor polisi BD 5905SS miliknya dibawa kabur oleh teman mainnya sendiri berinisial AN dan IJ pada Sabtu malam kemarin. Kejadian tersebut berawal ketika korban kumpul bermain ke rumah temannya di Jalan Seruni 2, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Kemudian pelaku AN menghampiri korban bermaksud meminjam motor dengan alasan pergi ke warung untuk membeli rokok. Namun korban sempat menolak.
Lantaran pelaku terus-menerus memaksa, korban yang ketakutan pun memberikan kunci motornya. Kemudian pelaku AN dan IJ membawa pergi motor tersebut dan hingga saat ini tidak dikembalikan. Dipinjam kawan katanya. Dia maksa nak minjam katanya kan. Dikasih, tahu tak balik gitu nah. Dia merampas atau anak ini tidak bisa melawan kayak gitu? Nah, itu yang ibu tidak tahu persis peristiwanya tuh. Macam mana ikonnya. Dia ini sudah lebih besar dari dia atau lebih tua? Lebih besar, umurnya lebih besar dari itu. Kawannya sendiri atau cuma kenal lah? Kenalan di situ lah, kenalan di itu. Bukan teman akrab saya itu ya? Kenalan di tempat bagus sekolah. Teman main lah gitu. Ini numpang main apa mana tak tahu lah, pokoknya kawan-kawannya yang lain ke situ, yang ikut ke situ kan. Nah, memang lalu incerannya barangkali itu. Nengok motor ini tadi. Dia tuh minjam, alasannya nak minjam kan, dia rokok di sinilah katanya kan. Tahu tidak balik. Dari informasi yang berhasil dihimpun, salah satu pelaku yakni AN diduga merupakan residivis. Sementara atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 15,5 juta rupiah dan telah dilaporkan ke Polsek Ratu Agung untuk ditindaklanjuti. Muhammad Angga, BETV melaporkan. Sanak BETV, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan terus saksikan program Bekasus setiap hari hanya di BETV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan sampai Bekasus.